Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak sih pengertian tentang akidah dan ruang lingkup pembahasan akidah? Akidah adalah keyakinan yang timbul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nita Anggit, Gangsar Trinur Haliza, Eva Yunita, dan saya sendiri Esa Divaulia akan mempresentasikan tentang konsep akidah dalam Islam. Simak presentasi kami ya. Pengertian akidah dan ruang lingkup pembahasan akidah. 1. Pengertian akidah. Pengertian akidah secara etimologis, akidah berakar dari kata akidah, yakidu, akdan, akidatan. Kaitan antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi, akidah adalah keyakinan, kepercayaan tentang adanya wujud Allah yang esa, tunggal, tiada sekutu baginya. Akidah merupakan dasar dari keislaman seseorang. Suatu ilmu yang membahas tentang akidah umat Islam disebut akaid. Akaid berhubungan dengan masalah ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib, seperti kodo dan kodar, hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya yang dibahas secara dalil nakliyah atau dinukilkan dari Al-Quran dan atau hadis, dan akliyah atau sesuai dengan jalan pikiran manusia. Akidah merupakan dimensi pokok ajaran Islam. Ibarat bangunan, akidah adalah fondasi yang di atasnya berdiri syariat. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi akidah, antara lain, menurut Hasan al-Banna, akaid atau bentuk plural dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesalihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. 2. Ruang lingkup pembahasan akidah. Ruang lingkup akidah menurut Hasan al-Banna. Ruang lingkup akidah Islam meliputi ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan sebagainya. Nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul, mujizat, Rasul, dan lain sebagainya. Ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan as-sunnah seperti alam barzah, akhirat dan azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lainnya. Sumber dan fungsi akidah. Sumber akidah yang pertama, sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih serta ijma salafus soleh. Yang kedua, semua yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib menerimanya walaupun hadis ahad. Yang ketiga, rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya, pemahaman salafus soleh, para imam yang berjalan sesuai dengan jalan mereka. Tidak boleh mempertentangkan apa yang ditetapkan dari sumber-sumber ini dengan semata-mata kemungkinan-kemungkinan dalam ilmu sastra Arab. Fungsi akidah yang pertama, melaksanakan dan menegakkan suatu kewajiban yang sama-sama disepakati, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, segala sifat-sifat yang wajib baginya, serta mensucikannya dari sifat-sifat yang mustahil bagi zatnya. Yang kedua, membenarkan para rasulnya dengan keyakinan yang dapat menenteramkan jiwa dengan jalan berpegang teguh kepada dalil, bukan semata-mata menyerah kepada taklid buta. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran, menganjurkan untuk melakukan penyelidikan dengan mempergunakan akal terhadap benda-benda alam yang ada di sekitar kita, menembus rahasia alam-alam itu menurut yang dapat dicapai, sehingga keyakinan terhadap sesuatu yang telah dianjurkan untuk menyelidikinya. Yang ketiga, menghilangkan taklid terhadap sesuatu yang telah diceritakan oleh para leluhur tentang hikayat-hikayat bangsa purba, karena perbuatan-perbuatan seperti itu sangat dicela oleh Al-Quran. Taklid seperti ini dapat melunturkan keyakinan dan menghapus makna keagamaan. Yang keempat, untuk mengetahui bahwa kedudukan akal dalam agama Islam menempati kedudukan yang tinggi di samping Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan keyakinan dalam landasan yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi perubahan zaman.
Prinsip-prinsip akidah dalam Islam ialah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada nabi dan kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir yang baik dan buruknya sebagai mestinya ditunjukkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kita ketahui, kita harus beriman kepada Allah dan meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak sekutu baginya. Yang kedua, ada iman kepada malaikat. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta. Ketiga, iman kepada kitab suci. Percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran, dan di mana malaikat Israfil meniup trompetnya pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di bumi hancur lebur. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Yang keempat, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah. Yang kelima, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman dan Bu Isna, presentasi kelompok kami telah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi kami telah membahas akidah Islam adalah prinsip utama dalam pemikiran Islami yang dapat membina setiap individu muslim sehingga memandang alam semesta dan kehidupan dengan kacamata tauhid. Demi mendorong masyarakat berakhlak terpuji dan meninggalkan akhlak yang tidak mulia, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menjelaskan akibat di dunia dan akhirat dari akhlak yang terpuji dan tidak terpuji. Yang kedua, memperlihatkan suri teladan yang baik dalam bermasyarakat dengan tujuan agar dapat saling mengingatkan untuk senantiasa berakhlak mulia. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.